Oke, nah selanjutnya adalah kira-kira apakah alternatif dari Adobe Illustrator atau pun juga untuk Adobe Premiere di Chromebook ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi memang nggak bisa ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan itu, nah tetapi di sini ada alternatif yang bisa kalian gunakan. Dan ini sudah saya install di sini ya, dan saya sudah bahas sebelumnya di pembahasan-pembahasan lainnya. Nah, Inkscape, nah ini dia. Jadi Inkscape ini dia bisa vektor ya. Oke, ini untuk print udah cukup bagus. Cuman kalau misalnya untuk CMYK, kalau misalnya kalian biasa pakai untuk percetakan, mungkin ini masih belum ada kayak gitu ya. Mungkin pengembangan selanjutnya lah, semoga aja ya untuk Inkscape ini sendiri. Karena ini untuk vektor oke banget, beneran. Di samping ini full gratis, kalian tidak perlu mikir biaya lisensi dan lain sebagainya, ini gratis. Gratis, teman-teman. Di sini kalian sudah bisa membuat desain berbasiskan vektor. Bahkan di sini ada beberapa yang raster juga ini, teman-teman ya. Kalian bisa kasih blur, bevel, distort. Terus di sini kalian bisa buat kalau misalnya kalian biasa sering suka batik gitu ya, batik di sini kita bisa buat tile ya, tile-tile kayak gini kita bisa cloning. Nah, jadi nanti kita bisa buat pattern, semacam pattern itu, repeat object kayak gitu, dan ini sudah mendukung itu, teman-teman. Dan ketika kita jalankan di sini itu tidak berat ya. Jadi menyesuaikan dengan perangkat. Prosesor M4020 pun di sini lumayan lancar gitu ya, teman-teman. Dan filenya juga tidak besar seperti Adobe Illustrator kayak gitu ya. Makanya ini merupakan kandidat yang cukup baik kita jadikan sebagai alternatif Adobe Illustrator di sini, bro. Oke, nah selanjutnya untuk editing video. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara editing video, kalau kita melihat spesifikasinya ya ini tidak terlalu bisa disandingkan untuk Adobe Premiere ya. Jadi memang di sini memang standar banget. Nah, kalau misalnya kalian pengen berbagai macam efek dan lain sebagainya, kita bisa pakai CapCut ya, seperti yang pernah kita bahas kemarin gitu ya. CapCut web itu kita bisa pakai berbagai macam filter dan teks dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen tidak connect internet, di sini kalian bisa pakai Flowblade. Ini dia ringan banget, cuman memang standar aja. Standar, dan ini hanya untuk potong-potong, menggabungkan, kasih title, rendering, jadi file yang dihasilkan pun juga kecil gitu ya, teman-teman. Dan ini nggak terlalu berat di sini. Mungkin ada yang lebih lengkap lagi yaitu Kdenlive. Cuman Kdenlive kalau dibandingkan dengan ini lebih cepetan, ini lebih ringan Flowblade. Cuman kalau misalnya kalian pengen fitur yang lebih lengkap ya kalian bisa pakai Kdenlive, bro. Kdenlive. Dan Kdenlive pun juga ada versi app image. Nah, di sini kalian bisa download untuk versi app image-nya dan kita sudah coba bisa berjalan. Nah, di sini ya. Jadi ada app image, ada Flatpak, dan di sini untuk Linux juga Ubuntu, tapi di sini untuk yang Chromebook biasanya kita pakainya Flatpak, atau kalau enggak yang app image. Kalau Flatpak itu lebih ke internal storage, kalau app image kita bisa pakai external storage. Nah, seperti itu. Mungkin itu sih untuk alternatif dari Adobe Premiere dan Adobe Illustrator di Chromebook, bro. Dan untuk pembahasan lebih lengkapnya kita udah bahas sebelumnya, kalian bisa cari sendiri pembahasan yang berkaitan.